Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa qulna idribu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang perkara pembunuhan misterius yang dilakukan seorang ponakan membunuh pamannya. Pamannya kaya, tak kunjung wafat, ditunggu-tunggu kok nggak wafat-wafat, warisannya nggak turun-turun. Akhirnya nggak sabar ponakan itu ngebunuh itu paman, wafat. Setelah wafat ditaruhlah di antara dua kampung. Ditaruhlah di antara dua kampung. Untuk apa? Untuk agar tidak diketahui siapa sebenarnya pembunuhnya, agar berselisih daripada dua kampung itu yang membunuh punya niat agar orang lain yang tertuduh. Akhirnya perselisihan terjadi. Setelah perselisihan terjadi enggak kunjung ketemu itu pangkal masalah. Akhirnya apa? Datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah datang kepada Nabi Musa alaihissalam, minta kepada Nabi Musa untuk memohon, berdoa Nabi Musa kepada Tuhannya Nabi Musa. Sebagaimana mereka mengatakan meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memohon untuk memperjelas siapa sebenarnya pembunuh ini orang. Kemudian betul sekali Nabi Musa berdoa. Setelah berdoa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ya. Allah memerintahkan kepada mereka kaum untuk menyembelih seekor sapi betina. Tapi mereka menjawabnya dengan sinis, qalu atattakhiduna khuzwa. Engkau main-main Musa. Nabi Musa, engkau main-main, engkau ini kan mengolok-olok kami. Engkau menjadikan kami ini bahan ejekan. Kami kan minta untuk dijelaskan nih siapa pembunuhnya, kok kami malah disuruh memotong seekor sapi. Ini kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, terkadang memang tidak masuk akal, namun yakinlah itu adalah yang terbaik. Kemudian Nabi Musa menegaskan, qalu a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada termasuk orang-orang yang mengolok-olok, daripada orang-orang yang jahil, orang-orang yang tergolong orang-orang bodoh. Tak mungkin saya melakukan itu. Dijelaskan sama Nabi Musa kepada mereka. Akhirnya mereka pun ikut yakin. Setelah muncul keyakinan itu, kemudian meminta kepada Nabi Musa, ud'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Nabi Musa, tolong dong mintakan kepada Allah Subhanahu, mintakan kepada Tuhanmu. Ini kurang ajarnya Bani Israel, bukan kepada Tuhan kita tapi kepada Tuhanmu, Tuhannya Nabi Musa alaihis salam. Apa? Mahiyah, tentang umur berapa itu sapi yang harus kita sembelih. Yang asalnya sapi apa saja, sapi
Yang penting bentuknya sapi, mau dibunuh, disembelih ya silakan. Tapi mereka mempersulit dengan mahiyah. Umur berapa sapi itu? Kemudian qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bik. Ya enggak tua banget, yang enggak tua, yang enggak terlalu muda, awanum baina dalik, pertengahan saja. Setelah itu Nabi Musa mengatakan faf'alu ma tu'marun, dah lakukan apa yang diperintahkan Allah. Enggak usah banyak nanya-nanya. Banyak nanya-nanya itu saya nambahin ya, bukan Al-Qur'an. Enggak usah nanya-nanya lagi. Itu saya yang nambahin. Tapi kalau Nabi Musa faf'alu ma tu'marun, kerjakan apa yang sudah diperintahkan. Tapi ngeyel, memang betul-betul ngeyel nih Bani Israel. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnanya apa Nabi Musa? Yang tadinya nyari yang seukuran, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, susah, ditambah lagi susah. Kenapa? Ternyata masih nanya warna. Warnanya warna kuning, baqaratun safra'u faqi'un launuha, kuning mengkilau, mengkilat. Terang kuningnya. Bukan hanya sekedar terang, tapi tasurrun nadhirin, orang-orang yang melihatnya bisa menjadi senang. Keindahannya membuat bahagia itu orang yang memandangnya. Setelah itu apakah sudah selesai? Tidak. Setelah dikasih tahu kuning berkilau, kuning terang, qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mintakan kepada Tuhanmu Musa bagi kami untuk memperjelas, agar memperjelas kepada kami mahiyah, apakah sapi itu sapi pekerja ataupun sapi yang dimanja. Tapi apa innal baqarata sabaha alaina, sapi itu berupa apa? Rumahan yang tidak dibuat untuk bekerja. Karena masih gini, innal baqarata saba alaina, kami masih samar Nabi Musa. Tolong tambahkan, tunjukkan. Wa inna insyaallah la muhtadun. Insyaallah, sesungguhnya kami ini insyaallah benar-benar akan mendapatkan petunjuk kalau memang oleh Allah diberikan petunjuk. Tapi ini yang mengatakan insyaallah bukan bentuk ketaatan dia, hanya menutupi pertanyaan-pertanyaan yang ngeyel tadi itu agar tidak terlalu nampak kengeyelannya. Malah dalam hadis seandainya tidak ada bahasa insyaallah mustasna ini tidak akan dijawab. Saking banyaknya bawelnya bertanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul ard wa la taskil har. Ya baqarahnya, sapinya, yo yajina, yo tidak tidak membajak tanah, nggak pernah dibuat kerja, dan juga tidak dibuat mengangkut pengairan untuk nyiram-nyiram, yang nggak pernah dipakai. Juga musallamatun la syiyata fiha, juga tidak ada cacat, tidak ada belangnya. Ya, susah nyarinya, hampir malah tidak ketemu, hampir tidak ketemu, saking susahnya. Kemudian nampaklah seorang pemuda yang saleh, yang memiliki bapak yang saleh, punya sapi, ternyata sapinya melahirkan sapi juga. Kemudian sapi yang kecil itu ditaruh di hutan, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah nih Allah, engkau aku taruh di hutan, nanti untuk anak saya engkau yang akan jaga ini, makan apa saja terserah engkau ya Allah. Kemudian tidak lama bapaknya meninggal, dan setelah besar anaknya ini diberitahu oleh ibunya bahwa bapaknya meninggalkan warisan sapi. Sapinya ada di hutan. Sapi ini ketika ada orang ke hutan lari, nggak pernah ketemu, nggak pernah ketangkep sama orang. Sapinya ini akhirnya sama orang tua perempuannya ini disuruh ke hutan. Memang kerjanya nyari kayu untuk dijual, untuk dibuat bekal. Kemarin kan sudah kita
siang beliau ini untuk mencari nafkah, sepertiga semalamnya itu dibagi tiga, sepertiga untuk ibadah ya, sepertiga untuk ibunya. Itu yang kemarin yang kita bahas juga, sampai hasil kayunya pun dibagi menjadi tiga juga. Kemudian dijual, setelah dapat sapinya dijual di pasar. Pertama 3 dirham, malaikat nawarnya 6 dirham. Kenapa? Jual ini 3 dirham. Tapi kalau ada yang beli 3 dirham harus atas persetujuan saya ya. Malaikat datang nawar 6 dirham. Nih, saya bayar 6 dirham, tapi tidak perlu persetujuan ibumu ya. Nggak mau itu anak soleh, tidak mau mengikuti hawa nafsunya, ingin taat kepada ibunya. Akhirnya datang pulang. Seharusnya kan kalau dijual 3 dirham, pulang-pulangnya seharusnya senang kan, ngasih tahu ke ibunya, saya untung 3. Tapi ternyata tidak. Disuruh jual sama ibunya 6, ada yang tawar 12, nggak mau juga. Akhirnya disuruh tanya, tolong tanya, itu adalah malaikat, tanya apakah ini mau dijual apa tidak nih sapi. Akhirnya betul. Apa kata malaikat, ini jual, nanti ada orang yang akan beli. Bani Israel lagi keresahan, nanti akan beli ini sapi, jual, ditukar dengan emas seberat kulit sapi ini. Akhirnya betul-betul ketemulah. Terus, wa idza qataltum nafsan fadara'tum, wa idza qataltum, wa id dan ingatlah, wa id dan ingatlah ketika, ai wadhkur dan ingatlah, id ketika, wa id dan ketika, ingatlah ketika. Kalau ada id ini berarti ingin menunjukkan peristiwa yang luar biasa pada zaman itu. Jadi kita akan dibawa ke waktu atau tempat daripada kisah ini. Wa idz qataltum, dan ingatlah ketika qataltum kalian membunuh. Qataltum kalian membunuh nafsan seseorang, nafsan seseorang. Nafsan ini tidak disebutkan namanya, siapa yang dibunuh, artinya ini adalah nakirah. Dan juga wa id qataltum nafsan ini menunjukkan terjadi suatu pembunuhan yang nyata. Jadi nafsan ini adalah nakirah, mengisyaratkan besarnya kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Artinya tidak menyebutkan namanya di sini, tidak penting siapa korbannya, yang penting adalah kedzaliman pembunuhannya. Ini kan nafsan ini tidak disebutkan. Wa idza qataltum, dan ingatlah ketika engkau atau kalian membunuh seseorang. Artinya tidak menyebutkan membunuh si A, membunuh si B, tidak. Karena yang ingin ditunjukkan di sini adalah pentingnya kedzaliman pembunuhan ini. Walaupun kita tahu, kata Ibnu Katsir itu korbannya adalah terlambat sudah. Pembunuhan ini korbannya adalah orang tua kaya dari Bani Israel. Dibunuh karena hartanya. Ponakannya miskin, punya paman kaya, enggak punya anak. Ya satu-satunya kalau dia terbunuh kan pasti warisannya turun kepada ponakannya. Terus,
Fihi di dalam lafad faddaratum. Faddaratum ya. Faddaratum. Faddaratum maka kalian saling tuduh menuduh. Faddaratum maka kalian saling tuduh menuduh. Faddaratum maka kalian saling tuduh menuduh fihi yaitu di dalam lafaz faddaratum. Fihi yaitu di dalam lafaz faddaratum idwamut ta'i ya yaitu adapun mengidwamkan ta fil asli di dalam asal kalimat. Diidwamkan menjadi apa? Fiddali ke dalam dal. Jadi asalnya itu tadaraktum. Asalnya tadaraktum. Etaknya itu tadaraktum. Etaknya diganti dal. Setelah diganti dal ketemu dal kan diidwamkan. Ya. Kemudian didatangkan hamzah wasol. Faddaratum. Faddaratum. Apa artinya faddaratum ini? Takhasomtum kalian berselisih. Takhasomtum kalian berselisih. Watadafa'tum fatadafa'tum dan saling menolak tuduhan. Jadi saling berselisih satu sama lain. Tadaraktum artinya ini saling menolak tuduhan. Bukan saya kata si A, bukan saya kata si B. Saling lempar kesalahan, mungkin si dia, mungkin si itu, saling lempar kesalahan. Tidak ada yang mau bertanggung jawab. Kata Al-Imam Qurtubi di dalam tafsir Qurtubi itu, ini menunjukkan rusaknya kejujuran dan keadilan sosial bagi Bani Israel. Saling tuduh menuduh dalam apa? Fiha di dalam nafsan tadi itu seseorang tadi wa idza qaltaltum nafsan. Jadi saling tuduh menuduh di dalam urusan jiwa yang terbunuh tadi itu. Wallahu adapun Allah mukhrijun yaitu menyingkapkan. Wallahu yaitu Allah mukhrijun menyingkapkan. Menyingkapkan ini mudkhirun menampakkan. Allah menampakkan ma kuntum taktumun apa yang kalian sembunyikan. Nah, apa yang kalian sembunyikan. Ini adalah bentuk penegasan. Nanti akan dikasih tahu bahwa ini adalah muqtaridah, kalimat sisipan untuk mempertegas kejahatan itu tidak mungkin tersembunyi selama sepandai-pandai tupai melompat pasti cari makan lagi. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Tapi kalaupun dia menyembunyikan, Allah pasti akan membongkar kebenaran. Apa makna akidah penting di dalam wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun? Apa kaidah? Setiap dosa yang ditutup oleh manusia ini akan dibuka oleh Allah sesuai kehendaknya. Makanya Pak, semua manusia ini punya aib. Cuma saja belum Allah tampakkan, dan harapannya kita aib-aib yang ada dalam diri kita ini ditutup oleh Allah dan kita taubatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Bani Israel keterlaluan.
Akhirnya wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Terus min amriha ma kuntum taktumun wallahu mukhrijun, adapun Allah mukhrijum menyingkap, mukhrijun yang menyingkap, ay mudkhirun yang menampakkan, ma kuntum taktumun apa ma kuntum taktumun apa yang kalian sembunyikan, min amriha dari urusan nafas, urusan jiwa, nafs seseorang tadi, wa id qataltum nafsan. Jadi dari urusan nafsan terbunuhnya seseorang itu oleh orang-orang Bani Israel ditutup, disembunyikan, tapi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza adapun kalimat wallahu mukhrijun, wa hadza adapun kalimat wallahu mukhrijun ini i'tiradun ialah sisipan. Di sisipan ini ada kalanya ingin memperjelas perkara, ada kalanya untuk memperjelas, menegaskan, atau karena sisipan ini menjadi kalimat yang tidak ada kaitannya dengan yang lain, cuma menjadi penjelas saja atau penegas seperti kalimat ini. Wa adapun lafaz wa idz qataltum ini, wa idz qataltum nafsan fadaratum ini, wa huwa adapun kalimat wa idz qataltum nafsan awalul qissati, yaitu awal cerita, awal kisah. Aslinya permulaan dari pembunuhan, permulaan dari masalah Al-Quran yang dibahas kita ini sebenarnya. Awal kisahnya ini. Wa idz qataltum nafsan fadaratum. Sampai suruh nyembeli sapi ini permulaannya ini wa idz qataltum nafsa. Jadi ada seseorang yang membunuh orang yang membunuh orang lain, ini awal kisahnya. Tapi mengapa oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ditaruh di depan? Ditaruh di belakang. Allah mengakhirkan bagian ini dalam urutan ayat agar dapat menyambungkan penyebutan berbagai keburukan Bani Israel antara satu dengan yang lain. Ini tujuannya, ini diakhirkan. Yang dijelaskan pertama kan tentang sapinya, tentang ini nyawa dan itu. Padahal kunci utamanya kisahnya ini adalah wa idz qataltum nafsan fadaratum. Ada seseorang yang membunuh, kemudian terjadi tuduh menuduh. Kemudian meminta kepada Nabi Musa untuk memperjelas, minta kepada Allah untuk menunjukkan siapa sebenarnya pembunuhnya. Ditaruh akhir ayat, akhir penjelasan daripada perkara, padahal ini adalah inti untuk menunjukkan berbagai keburukan daripada Bani Israel. Terus Fakulna lalu kami berfirman, Ini kalau di dalam kitab Tafsir Syawi, fakulna ini diatofkan atau disambungkan kepada lafaz fadzabahuha. Ada lafaz fadzabahuha. Wa ma kadu yaf'alun. Wa idz qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Fakulna dribu, fakulna maka atau lalu kami berfirman, idribu pukullah kalian hu kepada mayit, idribu pukullah kalian hu kepada mayit, ay al-qatili, ay yakni al-qatili orang yang terbunuh. Al-qatili orang yang terbunuh artinya pukullah
kepada orang yang terbunuh. Idribu, pukullah kalian kepada orang yang terbunuh, al-qatil, orang yang terbunuh. Orang yang dibunuh tadi itu. Beba'diha, dengan sebagian anggota baqarah. Jadi tidak semua dagingnya dipukulkan, Mbak. Sebagiannya dimakan, sebagiannya saja yang dipukulkan. Biba'diha, dengan sebagian anggota baqarah. Faduribah lalu dipukulkan. Faduribah lalu dipukul. Faduribah lalu dipukul atau maka dipukul bilisaniha, dengan lidahnya baqarah. Jadi yang dipukul pertama itu menggunakan lidahnya sapi. Nah, kalau orang Surabaya lidah cingornya jadi rujak cingor. Surabaya, tapi udah nyoba? Belum? Bilisaniha, dengan lidahnya baqarah. Kenapa menggunakan lidahnya sapi? Karena lidah adalah tempat pembicaraan atau alat bicara. Walaupun nanti berbeda-beda ulama mengatakan pakai badannya apa saja. Terus au ajbidan biha, au ajbidana biha, au ajbidana biha, atau pangkal ekor baqarah. Pangkal ekornya bukan sop buntut ini. Pangkal ekornya dibuat mukul untuk mayat, untuk yang qatil, yang terbunuh, bukan untuk dibuat sop apa? Sop apa? Buntut. Tapi ini bukan berarti kita minta sop buntut malam ini, tidak. Ini kebetulan lagi dalam pembahasan aja bi danabia buntut. Jangan langsung mesen Pak Guru, jangan. Nggak ada yang buka juga malam ini. Udah tutup. Ini adalah isyarat adanya keragaman perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir. Tapi kalau ajbi dan nabiya ini hikmah dibalik apa? Ekor sapi itu, tulang ekor ini ternyata kehidupan anak Adam ini memang daripada tulang ekor ini. Apa? Sulbi. Ya. Tulang ekor. Ada pula yang berpendapat mereka memukulkan dengan paha kanan sapi, dan ada pula yang berpendapat dengan sepotong dagingnya. Tapi memang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, hanya biba'diha. Karena memang tidak ditentukan ini, karena memang dianggap tidak penting. Yang penting adalah ternyata dipukulkan dengan daging, dengan sebagian anggota tubuhnya baqarah. Karena walaupun ditentukan, kata Ibnu Jarir At-Tabari, penentuan anggota ini tidak berpengaruh terhadap inti ibrah, pelajaran daripada ayat ini. Karena nanti itu mukjizat yang terjadi adalah mayatnya nanti akan hidup. Menyebutkan nanti siapa pembunuhnya. Lalu nanti itu akan disebutkan di belakang, mayatnya ini akan mati lagi. Ini yang kemudian mukjizat nyata yang ingin ditunjukkan. Bukan masalah perkara dagingnya, ininya enggak. Ini hanya para penafsir yang berbeda-beda pendapat. Terus Fahayiyah, maka hidup siapa qatil. Fahayiyah, maka hidup siapa qatil, artinya yang terbunuh itu hidup. Setelah dipukulkan tadi hidup. Kalau Pak Lemon ada orang mati hidup lagi, kabur. Kabur lari. Apalagi cuma berdua. Waqala, kemudian berkata siapa qatil ini,
bukan cuma hidup, berkata. Wa qala, dan berkata. Apa katanya? Qatalani fulanun wa fulanun. Wa qatalani telah membunuhku. Fulanun siapa fulan, wa fulanun siapa fulan, dan fulan itu yang telah membunuhku. Li'ibnai ammihi, bagi kedua anak pamannya qatil. Jadi ponakan yang dua ini yang telah membunuh saya. Si fulan dan si fulan. Li'ibnai ammihi, bagi dua anak paman ya qatil. Mati, Pak. Dua orang yang bunuh diri tadi. Dua kalau di sini. Kemudian wa mata, dan mati dan kembali mati siapa qatil. Setelah menyebutkan si A si B, kemudian mati kembali mati. Ya, tidak ada jeda waktu yang lama mati. Kemudian fakhurimal mirasu, fakhurima maka diharamkan al mirasu, apa mendapatkan warisan. Fakhurima maka diharamkan al mirasu, apa mendapatkan warisan. Haram mendapatkan warisan. Karena memang kalau di dalam faraid itu sebab musabab di apa menjadi tidak bisa menerima warisan itu ya sebab diantaranya adalah membunuh ahli waris, membunuh yang apa si mayit yang punya harta, kemudian terbukti oleh hakim, bukan hanya fatwa, terbukti yang membunuh ini harus terbukti betul oleh hakim, bukan hanya sekedar ustadz yang mengatakan dia pembunuhnya, tidak, harus melalui pengadilan. Itu kalau di dalam ilmu faraid. Di antaranya juga yang bisa menyebabkan tidak mendapatkan warisan ya orang yang sudah beda agama, murtad, atau walaupun tidak murtad, mulai dia kecil sudah beragama lain, tidak bisa menerima di dalam Islam itu warisan. Terus ya kalau sebab-sebab menerima warisan, ya sebab nasab, ya sebab juga ya sebab pernikahan, ya itu sebab-sebabnya. Terus wakutila, dan dibunuh atau dikisos kedua anak tadi itu. Kedua anak tadi itu wakutila, dan dikisos atau dibunuh kedua anak tadi. Kedua pembunuh tadi dikisos. Jadi walaupun sebenarnya ajarannya Nabi Musa juga sama, sekalipun itu ajarannya Nabi Musa, kalau membunuh kepada orang apa yang memiliki harta tadi, kepada keluarga yang memiliki harta tadi, kepada pewaris itu, tetap dia akan terhalang mendapatkan warisan. Ya si miskin membunuh paman yang si kaya, pamannya umur panjang, ditunggu-tunggu mati kok nggak mati-mati, akhirnya dibantu untuk mati lah, nggak boleh, terhalang. Terus kadzalika, demikianlah al-ihya'i, kadzalika al-ihya'i, demikianlah menghidupkan mayit. Kadzalika, demikianlah al-ihya'i, menghidupkan mayit tadi itu. Kalimat kadzalika ini adalah sisifan di antara kisah-kisah Bani Israel sebagai tahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan Ba'ats. Hari-hari nanti Yaumul Ba'ats kan banyak yang mengingkari. Bani Israel itu bukanlah golongan yang mengingkari, Pak. Bani Israel malah sebenarnya paham betul tentang kehidupan setelah
Tapi dia takut mati saja Bani Israel itu. Sebenarnya Bani Israel itu takut, Bang. Wah, waktu diserang sama Iran kan kabur itu. Maka kata ulama kalau dalam tafsir Sawi ini khitabnya, tujuannya ini adalah seruan ini ditunjukkan kepada kaum musyrik Arab yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Orang-orang musyrik itu mengingkari kebangkitan. Padahal kita dari tidak ada bisa jadi ada. Apalagi nanti ini kiamat. Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda ya biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwa wallahu ala kulli syai'in apa dalam surah Yasin itu awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala terus innama ayyakul lahu yaitu yang tadinya Allah bisa menciptakan alam yang tadinya langit, bumi dan tidak ada menjadi ada, apalagi menciptakan yang sudah ada, dihancurkan kemudian diadakanlah lagi. Ini luar biasanya, Pak. Makanya nanti itu kan kalau yang masuk surga nanti itu, Pak, itu bukan hanya ruh, tapi jasad yang kemudian bersatu dengan ruh nanti itu, Pak. Ketika kita hancur, jasad kan sudah ada di dalam tanah, ya. Kemudian oleh Allah ada hujan mana itu, kemudian bangkit, jasad datang, dikumpul jasad bangun. Jadi yang masuk surga nanti itu jasad sama ruh, bukan hanya sekedar ruh. Kalau sekarang kan kita dicabut dari jasad ruh kita. Kalau orang baik dibawa ke atas langit, disambut oleh para malaikat, ya. Dipuji-puji, kemudian dibalikin, ketika dibawa ke kuburan dimasukkan lagi ke jasadnya. Kalau di dalam at-tadzkirah itu. Tapi bagi sebaliknya, bagi orang yang berbuat buruk, dihujat sama malaikat, dicaci maki. Terus yuhyillahul mauta, yuhyi menghidupkan Allahu siapa Allah al-mauta kepada orang yang mati. Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Wa yurikum dan menunjukkan kepada kalian, wa yurikum dan Allah menunjukkan kepada kalian ayatihi tanda-tanda ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah. Dalaila qudratihi, bukti kekuasaannya Allah. Jadi Allah tampakkan, Allah memperlihatkan kekuasaan, bukti daripada kekuasaannya Allah tampakkan itu. Ini saya bisa. Untuk apa? Untuk apa Allah tampakkan? Makanya Pak, yang saya selalu sebutkan itu, manusia ini melewati sebenarnya 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, masa depan. Orang yang baik, orang yang bijak menjadikan masa lalu sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk untuk dijalanin hari ini, dan untuk direncanakan kebaikan-kebaikan itu lebih baik dirancang masa depannya dengan baik masa depan dunia maupun masa depan akhir. Itu Pak, Al-Quran bukanlah buku sejarah, tapi banyak membuat misal-misal, perumpamaan-perumpamaan agar kita bisa mengambil ibrah. Sampai kalau di dalam surah Yasin, wadrib lakum masalan ashabal qaryah Antakiyah, di situ Pak, pelajaran penting di situ. Jadi Allah itu banyak memberikan permisalan-permisalan. Untuk apa? La'allakum ta'qilun. La'allakum agar kalian ta'qilun, berfikir, berakal. La'allakum agar kalian ta'qilun, berfikir. Maksudnya berfikir di sini apa? Tatadabbaruna,
merenungkan kalian. Tatadabbaruna, merenungkan kalian. Jadi saya kayak sekarang ini merenungkan. Tadabbur sih seperti ini, Pak. Makanya Al-Quran itu kalau kita mau ngambil ibrah pelajaran bukan hanya satu bernilai satu huruf bernilai 10 kebaikan. Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca. Kalau ingin kita jadikan pelajaran harus kita tadabburi. Ya seperti malam ini walaupun seminggu sekali, ya kita tadabburi Al-Quran ayat demi ayat. La'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir, berakal. Tadabbarun, merenungkan. Setelah merenungkan, fata'lamuna, maka kalian mengetahui. Fata'lamuna, maka kalian mengetahui. Karena sudah tadabbur, fata'lamuna, maka kalian mengetahui annal qadirah, bahwa yang maha kuasa. Annal qadirah, bahwa yang maha kuasa. Ala ihya'i nafsin wahidatin, ala ihya'i nafsin wahidatin, atas menghidupkan satu jiwa. Ala ihya'i nafsin wahidatin, atas menghidupkan satu jiwa. Qadirun, yaitu yang berkuasa. Qadirun, yaitu yang berkuasa. Ala ihya nufusin kasiratin, ala ihya'i nufusin, atas menghidupkan orang-orang kasiratin yang banyak. Allah, kalau satu menghidupkan satu saja mampu, maka mampu pula untuk menghidupkan orang yang banyak. Yaumul Ba'ts banyak. Allah mampu menghidupkan ini semua nanti. Makanya Pak, di dalam kadzalika yuhyillahul mauta, ini dalil akidah tentang kebangkitan setelah mati. Kekuasaan Allah menghidupkan jasad. Kalau menurut Al-Imam Ar-Razi, Allah menampakkan contoh yang konkret kebangkitan itu agar manusia tidak mengingkarinya secara akal. Jadi diberikan contoh konkret di depan matanya. Tapi Bani Israel diberikan seperti itu, nanti akan ada lanjutannya. Bebel, Pak. Kalau kita kan tidak perlu ditampakkan, ya. Tidak perlu ditampakkan, malah kafa bil mauti wa'idan. Dengan kematian saja bisa menjadikan nasihat kepada kita. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat, apalagi sampai hidup, Pak. Yang kematian saja itu merupakan pertanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Kemudian wa yurikum ayatihi, ini adalah ayat-ayat kauniyah dan syariah. Tapi wa yurikum, Allah menampakkan ayatihi, ayat-ayatnya Allah ini hanya bermanfaat bagi orang yang hatinya hidup. Kalau hatinya mati, sebaik apapun mukjizatnya, apa kata orang-orang Quraisy ketika mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra, Nabi Muhammad itu tukang sihir. Ya, tukang sihir. Dia perjalanan ke Palestina hanya ditempuh semalam, tukang sihir itu. Kenapa? Hatinya sudah mebel, hatinya tertutup. Hatinya tertutup. Makanya la'allakum ta'qilun, tujuannya adalah bukan sekedar kagum, tapi menggunakan akal yang tunduk kepada wahyunya Allah Subhanahu. Kalau akal tanpa iman tetap membangkang. Walaupun nih dikasih banyak itu mukjizat, tetap membangkang. Fatu'minuna, maka kalian beriman. Fatu'minuna, maka kalian beriman. Karena kalian sudah beriman, maka kita tutup untuk malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.